Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Saya berasal dari Satuan Kerja MMTSN 3 Kota Bekasi. Saat ini saya sedang mengikuti Latsar CPNS di Balai Diklat Keagamaan Bandung, Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat. Saya dari angkatan ke-20 Latsar. Di sini saya akan menjelaskan materi resum dari modul 3 agenda kesiagaan bela negara. Nah, pada materi kali ini, latar belakang dari materi kesiapsiagaan bela negara adalah terkait dengan pembangunan karakter bangsa, dilakukan melalui pembinaan kesadaran bela negara untuk memperkuat jati diri bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesiapsiagaan bela negara juga adalah aktualisasi nilai-nilai bela negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala macam ancaman. Nah, deskripsi singkat dari materi yang akan dipelajari pada modul 3 agenda kesiapsiagaan bela negara itu, yang pertama itu membekali peserta untuk dapat memahami kerangka bela negara dalam latihan dasar CPNS dan dasar-dasar kesiapsiagaan bela negara, lalu menyusun rencana aksi bela negara dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara sebagai kemampuan awal bela negara. Adapun tujuan dari pembelajaran materi kesiapsiagaan bela negara ini adalah untuk membekali peserta Latsar CPNS untuk memahami kerangka dan dasar kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi, dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan bela negara sendiri adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu kita akan belajar materi tentang nilai-nilai bela negara. Yang pertama itu ada cinta tanah air. Itu yang pertama ada mencintai dan menjaga melestarikan lingkungan hidup. Lalu yang kedua, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, lalu menjaga nama baik bangsa dan negara, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Lalu untuk indikator atau nilai yang kedua terkait dengan sadar berbangsa dan bernegara, indikator yang pertama, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, jika mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, lalu rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, dan yang terakhir menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu untuk nilai yang ketiga ada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara dengan indikator pelaksanaannya menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, lalu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, lalu meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Lalu keempat, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. Yang kelima, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu yang terakhir, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Lalu untuk indikator yang keempat terkait dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang pertama ada rela menolong sama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya. Lalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara, lalu membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, dan terakhir rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Faktor yang terakhir, yang kelima ada mempunyai kemampuan awal bela negara. Yang pertama itu memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara.
lalu mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing, lalu senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, memiliki kecerdasan emosional serta spiritual dan intelijensia yang tinggi, lalu memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman, dan memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Lalu yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kemampuan awal bela negara, di mana materi ini kemampuan awal bela negara itu terkait dengan pertama memiliki etika atau etiket dan moral, lalu ada kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental, menjunjung tinggi kearifan lokal gitu. Untuk materi kesiapsiagaan jasmani lalu nyambung kesehatan jasmani itu ada terkait dengan pengertian kesehatan, lalu kebugaran pola hidup dan gangguan dari kesehatan jasmani. Lalu terkait dengan materi etika dan moral, itu belajar tentang pengertian dari etika atau etiket, lalu bentuk-bentuk etiket dan moral. Nah, di materi kesiapsiagaan mental itu ada juga terkait dengan kesehatan mental yang dimana kita belajar tentang penanganan dari kesiapsiagaan mental, sistem berpikir, kesehatan berpikir, kendali diri, manajemen stres, energi positif, dan makna dari kehidupan. Nah, lalu menjunjung tinggi kearifan lokal ini terkait dengan konsep kearifan lokal, prinsip kearifan lokal, dan urgensi dari kearifan lokal. Adapun bela negara yang biasa dilakukan oleh CPNS itu sesuai dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2018, yang dimana secara nasional mengamanatkan setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program aksi nasional bela negara yang aplikatif sesuai dengan spesifikasi, tugas dan fungsinya masing-masing dan melibatkan seluruh komponen bangsa dan mencakup seluruh segmentasi masyarakat. Lalu rencana aksi nasional bela negara untuk Latsar CPNS ini merupakan wujud aktualisasi dari nilai-nilai bela negara yang dijabarkan dalam bentuk rencana kegiatan bela negara yang akan dilakukan oleh peserta baik selama on kampus di lembaga diklat maupun selama off kampus di instansi tempat bekerja peserta masing-masing. Nah, untuk materi selanjutnya terkait kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yang pertama ada baris berbaris dan tata upacara, lalu ada keprotokolan, lalu selanjutnya ada kewaspadaan diri, lalu selanjutnya membangun tim, dan yang terakhir terkait dengan cara keamalan dan api semangat bela negara. Nah, pada kegiatan kali ini juga saya menjelaskan terkait dengan tata tempat kegiatan resmi yang dimana menurut berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat itu merupakan aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, terkait dengan aturan dasar tata tempat itu, sebelum kita ke contoh, kita akan menjelaskan sedikit tentang aturan dasar tata tempat. Pertama, orang yang berhak mendapatkan tempat urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi. Yang bersangkutan mendapat urutan paling depan atau paling mendahului. Nah, yang kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Nah, pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah yang paling tengah, lalu tempat sebelah kanan luar atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Seperti contohnya genap 4213 dan ganjil 312. Nah, untuk contoh yang pertama terkait dengan contoh pengaturan tata tempat pada posisi berdiri, bisa kita lihat yang sudah saya jelaskan tadi. Posisi berdiri bila berjabat tangan yaitu keterangan yang P, pimpinan atau orang yang tertinggi nomor 1 itu berada di paling kanan jika berjabat tangan. Jika dengan masyarakat itu berada di sebelah kiri ya, artinya bisa paling ujung kanan atau ujung kiri. Lalu bila tidak berjabat tangan, posisi pimpinan tertinggi itu berada di tengah, lalu kanan kirinya dilanjutkan dengan bawahannya atau pejabat di bawah setingkat pimpinan. Nah, jika posisi duduk dalam mungkin ya yang berbentuk meja U, nah di mana di sini pejabat tertinggi itu berada di tengah-tengah ya, di depan. Jika meja berbentuk U, bisa kita lihat di nomor 1, 2, 3,
5, mereka berada di depan lalu diikuti di meja sebelah kanan kirinya oleh pejabat setingkat di bawahnya ya, pejabat di bawah. Jika posisi mejanya bulat, pemimpin itu berada di jajaran paling tengah, lalu kanan kirinya diikuti oleh pejabat di bawahnya ya. Mungkin begitu. Terakhir untuk terkait dengan dalam pertemuan tatap muka yang dimana posisi duduk yang terkait dengan tatap muka itu para pejabat tinggi ya, kita lihat nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu berada di depan, dan untuk pesertanya itu diikuti oleh pimpinan atau pejabat tinggi di bagian tengah, lalu kanan kirinya diikuti oleh pejabat setingkat di bawah. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya berikan terkait resume materi agenda 3 dan modul agenda 1 terkait tentang kesiapsiagaan bela negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.